Shalom Jemaat Sola Fide yang terkasih, jumpa lagi dalam program We Are Sola Fide, edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa. Hari ini tanggal 26 April dengan judul Alkitab sebagai standar tertinggi. Ada sebuah pertanyaan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Bagaimana pandangan gereja kita, gereja Masih Advent hari ke-7 tentang Alkitab? Saudara-saudaraku sekalian, pelajaran kita mengatakan bahwa sejak awal pergerakan gereja Masih Advent hari ke-7, para pendiri gereja kita sudah menyatakan bahwa kita umat Advent sebagai umat Alkitab. Maksudnya? Artinya adalah bahwa umat Advent di dalam kehidupannya percaya kepada kebenaran Alkitab secara mutlak. Pelajaran kita memberikan 3 poin prinsip di dalam sola scriptura terhadap wewenang Alkitab. Yang pertama, Alkitab adalah wewenang ilahi yang unik. Kenapa disebut unik? Karena Alkitab menjadi standar tertinggi untuk doktrin, teologi, dan kehidupan umat Tuhan. Poin yang kedua, sola scriptura atau hanya oleh Alkitab menjaga wewenang ilahi Alkitab dan ketergantungan terhadap gereja dan penafsirannya, serta menyingkirkan kemungkinan penafsiran yang tidak Alkitabiah. Yang ketiga, jika terjadi pertentangan dalam penafsiran, Alkitab memiliki otoritas tertinggi dibandingkan tradisi, budaya, pengalaman, sejarah, atau bahkan penemuan-penemuan arkeologi. Mari kita buka Alkitab kita. Yang pertama yang saya mau sampaikan di sini adalah yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 6. Dikatakan di sini, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Garis bawahi kata-kata Rasul Paulus di ayat ini, jangan melampaui yang ada tertulis. Apa maksudnya? Kita lihat di ayat selanjutnya yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam Wahyu pasal ke-22 ayat 18 dan 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Melalui ayat-ayat yang ditulis Rasul Paulus dalam 1 Korintus dan juga Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu, sangat jelas kedua rasul ini menentang jika ada orang mau mengurangi atau menambahkan isi Alkitab. Meminjam istilah Rasul Paulus, dikatakan jangan melampaui yang ada tertulis. Ada tertulis tentunya identik dengan Alkitab atau firman Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, menurut pelajaran sekolah sahabat kita, kekristenan yang sejati bergantung kepada komitmen terhadap otoritas Alkitab. Hal ini diperkuat oleh Martin Luther, bapak reformasi gereja Protestan, yang mengatakan Alkitab saja yang menjadi tuan dan penguasa yang benar atas semua tulisan dan pengajaran di bumi. Martin Luther menggarisbawahi Alkitab saja yang menjadi tuan dan penguasa bagi seluruh ajaran di bumi. Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, lalu bagaimana dengan tradisi, sejarah, penemuan-penemuan arkeologi? Apakah itu tidak penting bagi kehidupan rohani umat Tuhan?
Tentunya hal-hal tersebut penting untuk mendukung kebenaran Alkitab. Dan jangan lupa pelajaran kita di minggu yang lalu, semua elemen ini, baik tradisi, budaya, pengalaman, sejarah, arkeologi, semuanya harus diuji dengan Alkitab sebagai satu-satunya standar tertinggi dalam ujian untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, kita kembali melihat pengalaman umat Tuhan dengan Alkitab yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang dilakukan orang-orang Yahudi di Berea dengan rajin menyelidiki Alkitab, menerima kebenaran itu dengan rendah hati, membuat kehidupan mereka, hati mereka dinilai lebih baik daripada yang lain. Saudara-saudaraku sekalian, inilah hasil dari menjadikan Alkitab sebagai standar tertinggi di dalam kehidupan umat Tuhan. Pertanyaan terakhir buat kita semua, bagaimana dengan kita menanggapi Alkitab? Apakah kita juga mau menyelidiki Alkitab dengan rajin? Apakah kita mau menerima kebenaran Alkitab dengan kerendahan hati? Apakah kita mendapatkan hasil di dalam mempelajari Alkitab seperti orang-orang Yahudi di Berea, mempunyai hati dan kehidupan yang lebih baik dari yang lain? Saudara-saudaraku sekalian, biarlah melalui pelajaran hari ini kita diingatkan bahwa Alkitab adalah standar tertinggi di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tetap semangat untuk menjaga kesehatan jasmani, terlebih penting kesehatan rohani. Mengapa? Because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.